Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saudara-saudaraku, mahasiswa Amik GTC. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya. Kali ini akan saya lanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu membahas tentang kegunaan informasi akuntansi yang sebenarnya ini sudah beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Tapi ini ada beberapa tambahan dan perlu ada penyangatan yang di sana para mahasiswa juga harus memahami tentang kegunaan dari informasi akuntansi. Oke, kita mulai dari awal. Apa yang disebut dengan akuntansi? Kita sebut bahwa akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau yang disebut dengan business language, atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Nah, di sini semakin seseorang menguasai bahasa ini, yang dimaksud adalah bahasa bisnis ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Jadi bisa disimpulkan kalau mamanya orang memahami dengan yang disebut dengan bahasa bisnis, maka pastinya orang tersebut juga menangani atau orang tersebut juga semakin baik dalam penanganan berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Kemudian definisi akuntansi dapat dirumuskan melalui dua sudut pandang yang di sini disebutkan bahwa yang pertama adalah dilihat dari pengguna jasa akuntansi, yang kedua adalah proses kegiatannya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Untuk dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, nah di sini bisa dilihat bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi. Ya, ini yang digarisbawahi, informasi. Jadi dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi adalah yang penting adalah menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien. Nah, di sini kata-kata efisien juga digaris bawah, dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan atau finansial. Jadi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari ini ya, dari sudut pandang pengguna jasa akuntansi, bahwa yang paling penting adalah dia menyediakan informasi yang diperlukan untuk kegiatannya secara efisien. Untuk apa? Mengevaluasi kegiatan dan transaksi yang bersifat keuangan. Nah, hubungannya dengan keuangan yang paling penting ini. Oke, berikutnya kegunaan informasi akuntansi adalah untuk membuat perencanaan yang efektif. Nah, ini hal yang paling penting dalam akuntansi ya, membuat perencanaan yang efektif sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan ekonomi yang tepat oleh manajemen. Nah, ini penting karena memang di sanalah tujuan daripada akuntansi. Kemudian yang kedua, pertanggungjawaban entitas kepada para investor, kreditor, pemerintah dan sebagainya. Jadi harus mempertanggungjawabkanlah setiap perusahaan atau instansi manapun itu mestinya dengan berjalannya suatu kegiatan bisnis itu mestinya harus mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Nah, semuanya akan disampaikan ke beberapa investor, kreditor, pemerintah dan sebagainya. Oke, kalau dilihat dari sudut pandang proses kegiatannya, kita lihat bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan. Ya, kegiatannya mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan dan menganalisa dari data keuangan suatu entitas. Ya, jadi urutannya seperti itu ya. Proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu entitas tertentu. Nah, itu jadi kalau melihat dari proses kegiatannya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa akuntansi merupakan kegiatan yang kompleks, sehingga pada dasarnya akuntansi harus yang pertama mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau yang relevan dengan keputusan yang akan diambil. Nah, ini berkaitan ya. Jadi kita mempelajari akuntansi juga harus paham dengan apa yang disebut dengan mengidentifikasikan data yang berkaitan keputusan yang akan diambil itu yang mana, maka harus diidentifikasi dulu. Kemudian memproses atau menganalisis data yang relevan. Ya, kemudian mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, selain data yang tadinya masih mentah dijadikan menjadi data yang sudah matang atau yang disebut dengan informasi. Kemudian kita lihat bersama bahwa pengertian akuntansi juga dapat diartikan sebagai apa? Akuntansi dapat menghasilkan informasi yang digunakan manajer. Wah, ini tugas pokok daripada akuntansi adalah menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Jadi perusahaan itu sendiri kan butuh yang namanya panduan panutan gitu ya. Ya, akuntansi sebagai salah satu tolak ukur bagaimana mengoperasikan perusahaan. Kemudian akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi perusahaan. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa akuntansi juga bisa menyampaikan laporan-laporannya itu bisa disampaikan kepada khalayak bahwa perusahaan yang dikelolanya itu dalam keadaan sehat atau tidak, kinerja keuangannya, kondisi perusahaannya sehat atau tidak. Nah, akan kelihatan di sini. Dengan demikian, secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi keuangan yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Ya, ini simpulannya adalah seperti ini ya. Jadi akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi keuangan yang di sana akan menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Nah, kemudian kegunaan informasi akuntansi apa toh? Nah, kita lihat bersama-sama. Informasi akuntansi sangat membantu para pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan. Apakah ia akan tetap menanamkan modalnya di situ, di perusahaan itu maksudnya, atau menambah modal, atau bahkan mengurangi atau justru menarik modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan itu karena melihat bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak baik misalnya. Nah, ini kegunaan daripada informasi akuntansi. Terlihat sekali bahwa setiap perusahaan-perusahaan yang sudah go public pasti ini akan membuat sebuah laporan atau informasi akuntansi yang dipublikasikan. Karena apa? Ya, semakin banyak orang akan melihat, yang menanam modal juga akan melihat. Kemudian justru para pengguna pengguna dari perusahaan itu juga termasuk dari pemerintah juga ikut melihat bahwa apakah ini menguntungkan atau tidak menanamkan modal di situ gitu. Nah, inilah mungkin kegunaan informasi akuntansi. Nah, adapun untuk para calon pemilik perusahaan akan menggunakan informasi akuntansi sebagai tolak ukur sehingga keuntungan yang akan diterimanya bila ia membeli saham di perusahaan tertentu itu akan bagus gitu. Nah, ini biasanya para yang melirik tentang pembelian saham ini akan melihat, dia akan selalu memantau keadaan kesehatan daripada sebuah perusahaan tertentu yang pengen dia beli sahamnya, maka dia melihat dari sistem informasi atau informasi akuntansinya, laporan-laporan akuntansinya seperti apa, mestinya dia akan melihat setiap
kalau melihat kondisi kesehatan daripada perusahaan bagus, maka dia secara otomatis akan membeli. Karena apa? Dia akan mendapatkan pengembalian daripada penanaman modalnya. Ya, itulah yang diharapkan dari membeli saham di sebuah perusahaan, kan menginginkan pengembalian keuntungannya untuk dia gitu lah. Nah, itulah mungkin pentingnya dari informasi akuntansi. Nah, pengguna informasi akuntansi, kita lihat bersama-sama, jika dalam perusahaan pengguna informasi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Nah, kalau yang ini sudah kami sampaikan ya beberapa waktu yang lalu. Cuma kita lihat bersama-sama, kalau pihak intern merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan. Ya, dalam hal ini adalah pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan sendiri butuh yang namanya informasi akuntansi karena ia yang bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan. Jadi dia bisa memantau, laporan keuangan, laporan perusahaan seperti ini harus dinaikkan, misalnya harus diperhitungkan yang mana gitu ya, harus dikurangi biaya-biaya dan lain-lain. Nah, ini tanggung jawab dari pimpinan perusahaan untuk melihat bahwa laporannya ternyata seperti ini gitu ya. Ini pihak intern. Kemudian pihak ekstern adalah pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam perusahaan. Nah, ini biasanya berada di luar, termasuk di sana adalah instansi pemerintah yang berhubungan dengan pajak dan lain-lain. Di sana sangat memerlukan daripada informasi akuntansi. Kegunaan informasi akuntansi yang pertama adalah untuk mendapatkan informasi keuangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan dengan tepat. Ya, karena kan setiap manajemen dalam sebuah perusahaan itu butuh yang namanya informasi keuangan ya, karena apa? Dia akan melihat setiap bulannya itu ada kenaikan atau penurunan gitu ya. Kalau ada penurunan berarti harus ditelisik di mana penyebab adanya penurunan. Nah, kalau yang terjadi kenaikan berarti di bagian mana yang mengakibatkan ada kenaikan. Nah, itu yang harus dipupuk atau ditambah gitu ya. Jadi inilah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dari para manajer. Kemudian yang kedua, untuk mempertanggungjawabkan manajemen kepada pemilik perusahaan. Manajemen itu juga belum tentu yang memiliki perusahaan. Ya, pemilik perusahaan itu adalah pemegang sahamnya itu ya. Jadi harus mempertanggungjawabkan kinerja manajemen kepada pemilik perusahaan. Kalau mamanya memang perusahaannya bagus, kinerja manajemen bagus, mestinya ada beberapa pemilik perusahaan yang akan menambahkan suntikan modalnya dengan membeli saham yang lebih banyak, biasanya begitu ya. Kemudian yang ketiga untuk mengendalikan perusahaan. Jadi pengendalian perusahaan penting karena suatu saat kalau terjadi hal-hal yang kurang baik maka harus dikendalikan dulu. Ini jangan begini, jangan begini. Lah, itu akan kelihatan pada informasi akuntansinya. Kemudian yang keempat adalah sebagai bahan menyusun perencanaan kegiatan perusahaan. Jadi perencanaan yang akan datang itu juga berkiblat atau melihat daripada informasi akuntansi pada tahun sebelumnya. Peningkatan atau tren-tren tertentu yang akan mengakibatkan peningkatan di mana itu harus ditambah atau harus dikuatkan dan lain-lain ya. Kemudian yang kelima adalah mengetahui perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun. Perkembangannya bagaimana? Kalau semakin baik berarti perusahaan itu dalam keadaan sehat. Ada bagian-bagian tertentu yang turun, ada tahu turunnya kenapa, penyebabnya kenapa. Lah, kalau masih dalam keadaan wajar maka suatu saat bisa naik lagi dan seterusnya. Nah, informasi akuntansi yang telah disajikan adalah merupakan bentuk laporan keuangan yang memiliki kegunaan bagi berbagai pihak. Nah, kegunaan tersebut diantaranya adalah yang pertama sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Ini tadi sudah saya sampaikan.
Jadi perlu diketahui bagi panjenengan semuanya yang sebagai calon-calon pengusaha ini mestinya sudah paham dengan apa gunanya daripada sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan keuangan, mestinya sangat rawan sekali ya. Jadi kalau mamanya kita melihat bahwa informasi yang diperoleh dari sebuah perusahaan atau informasi yang didapat dari sebuah perusahaan itu ternyata hasilnya labanya bagus, perkembangannya bagus dan lain-lain, mestinya ini adalah perusahaan yang dalam keadaan sehat ya. Jadi harus dipahami itu. Kemudian sebagai laporan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Ya, ini juga penting karena di luar perusahaan juga banyak sekali yang membutuhkan informasi akuntansi yang dikelola oleh sebuah perusahaan tertentu. Nah, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi biasanya ada dua ya, pihak intern atau pimpinan perusahaan atau bagian manajer. Bagi pimpinan perusahaan, informasi akuntansi digunakan untuk apa? Menyusun perencanaan. Jadi dia mengacu pada laporan keuangan sebelumnya untuk menyusun perencanaan pada kegiatan operasional pada tahun-tahun berikutnya. Jadi perencanaan jangka panjang ataupun jangka pendek akan dilihat daripada perkembangan informasi akuntansi sebelumnya. Dan juga pengawasan terhadap operasional perusahaan atau jalannya perusahaan. Kalau dilihat pada setiap tahunnya ternyata ada penurunan atau pada saat-saat semester tertentu ada kendala-kendala, maka ini yang digunakan sebagai evaluasi ya. Selain untuk pengawasan terhadap operasional perusahaan atau jalannya perusahaan, juga perlu untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai dalam usaha mencapai tujuan dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Wah, ini penting sekali. Jadi laporan keuangan yang dibuat oleh sistem informasi akuntansi itu sangat bermanfaat bagi seorang manajer atau pimpinan untuk bisa mengevaluasi pada zaman atau pada masa-masa yang akan datang itu lebih atau menggunakan atau mengerjakan seperti apa, itu akan terlihat di laporan keuangan yang ada di tahun sebelumnya. Nah, kemudian kalau dari pihak ekstern dari perusahaan adalah selain dari pihak perusahaan masih terdapat pihak-pihak yang lain di luar dari perusahaan yang sangat memerlukan informasi akuntansi. Pihak tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah investor atau calon investor. Nah, para investor ini melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan bagian laba. Nah, ini biasanya kan beli saham dapat laba. Investor atau calon investor ini memerlukan informasi akuntansi untuk membantu menentukan apa harus membeli atau menjual saham itu, investasi tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah karyawan. Nah, kalau karyawan di sini adalah kelompok yang mewakili mereka yang sangat butuh informasi akuntansi untuk dapat mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Jadi dia merasa tenang kalau perusahaan itu stabil, menguntungkan perusahaannya, banyak untungnya, maka dia akan lebih aman, merasa lebih aman bekerja di situ. Selain itu, informasi akuntansi tersebut juga diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau gaji, manfaat pensiun, dan pembukaan lapangan pekerjaan atau kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini seorang karyawan butuh informasi seperti itu ya. Kemudian pemberi pinjaman atau bank. Nah, ini pihak pemberi pinjaman hanya bersedia memberikan kreditnya kepada suatu perusahaan yang dipandang mampu atau sehat untuk mengembalikan atau mengangsur pinjamannya beserta bunganya pada saat jatuh tempo atau tepat pada waktunya. Bagaimana jadinya kalau melihat bahwa perusahaannya rugi, mestinya bank akan bertanya apakah bisa membalas atau mengangsur pinjamannya. Maka ini perlu dari pihak
bank untuk melihat laporannya. Kemudian pemasok atau kreditur lainnya. Di sini pemasok atau kreditur juga tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh temponya. Nah, karena kan sebuah perusahaan belum tentu pada saat memasok atau kulaan lah ceritanya itu menggunakan cash. Maka dari itu si pemasok juga harus memperhitungkan apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Tapi kalau keadaan sehat mestinya dia akan tetap memperhitungkan untuk tetap memasok di perusahaan itu. Tapi kalau sudah mulai tidak sehat maka dia harus mempertimbangkan baik itu mengurangi jumlahnya atau seperti apa. Sehingga kreditur usaha sangat berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada memberi pinjaman, kecuali jika sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan itu. Nah, ini pemasok juga perlu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelanggan. Nah, ini kalau pelanggan penting, pelanggan ini sangat butuh informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam sebuah perjanjian jangka panjang dengan perusahaannya. Misalnya sebuah toko yang selalu menjual barang yang dihasilkan oleh perusahaan ini, maka lah ini penting sekali harus paham, harus tahu untuk informasi akuntansinya. Dan dia juga perlu mempertimbangkan kalau ini perusahaannya kurang sehat dan lain-lain, maka dia akan mencari produk yang lain dengan jenis yang sama. Nah, yang berikutnya adalah pemerintah. Nah, hal ini pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaan berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan informasi akuntansi untuk menetapkan kebijakan pajaknya dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Nah, kalau pemerintah jelas untuk melihat pembayaran pajak dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat sekelilingnya. Biasanya ya perusahaan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai cara yang diantaranya perusahaan dapat memberikan kontribusi yang berarti pada perekonomian nasional termasuk jumlah orang yang dipekerjakan. Nah, tenaga kerja ya di sekitarnya di situ dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Nah, tujuan dari sistem informasi akuntansi yang pertama untuk mendukung fungsi kepengurusan atau stewardship ya, manajemen suatu organisasi atau perusahaan, karena manajemen bertanggung jawab untuk menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, ini ya fungsi pengurusan yang penting daripada poin ini. Kemudian yang kedua untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, karena sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan. Nah, ini tadi sudah disinggung ya. Kemudian yang ketiga untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem informasi membantu personel operasional untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, ini banyak sekali ya kelihatan sistem informasi yang digunakan oleh kegiatan sehari-hari, diantaranya untuk menginput, untuk mencatat transaksi setiap harinya dan lain-lain, masih banyak sekali. Nah, sistem informasi akuntansi bagi perusahaan atau organisasi, fungsi yang dibentuk sistem informasi akuntansi dalam sebuah organisasi antara lain yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Ya, ini jelas ya. Jadi setiap kali kita menginput entah itu kulaan, entah itu menjual barang, entah itu apapun, ini akan tercatat, akan tersimpan dalam sistem informasi akuntansi dan setiap hari akan tercatat sehingga input atau masukannya banyak. Kemudian yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, menjadi informasi ya.
Jadi data yang sudah diinput dalam kegiatan sehari-hari tadi kemudian diproses. Diproses apa? Menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan itu pada intinya ya. Kemudian yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Berbagai transaksi non keuangan yang tidak bisa diproses oleh sistem informasi akuntansi biasanya diproses oleh sistem informasi manajemen. Nah, ini hubungannya sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen sangat berkaitan di sini. Jadi kalau yang berhubungan yang tidak bisa dicatat dalam informasi akuntansi, maka dicatat dalam sistem informasi manajemen atau dikelola atau diproses oleh sistem informasi manajemen. Nah, saya kira itu dulu mata kuliah sistem informasi akuntansi kali ini. Semoga di pertemuan kali ini bisa mendapatkan atau bisa dijadikan tambahan ilmu bagi panjenengan semuanya. Dan saya juga tetap akan berpesan kepada teman-teman semuanya, semoga panjenengan dapat menjaga protokol kesehatan karena kondisi pandemi COVID semakin meningkat pada era-era ini. Maka saya berpesan hati-hati setiap kali keluar rumah harus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, kalau perlu double masker dan lain-lain. Karena ya seperti inilah semua daerah di Jawa Tengah kondisinya merah semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.